bisa nafas, senafasnya ya Latif. Bahkan khadim beliau, makanya orang itu biasanya mendapatkan karomah kemuliaan karena terjangkit daripada orang yang mulia. Kemuliaannya itu terjangkit. Khadim sih sekali nafas 500 daripada ya Latif. Ada sampai emang lagi nilai ukurannya ya Latifnya 1000 kali. Jadi bukan kekanakannya, walaupun kekanakan yang mainan lungsuran lah, ya ditarik di zaman Habib Umar Mukhtar dikisahkan nanti dalam guru-guru kita di sana. Bubuhannya itu bahari itu hendak bermainan, kemarin lungsuran kayak kita tuh nyaman. Lungsuran itu selamatnya di Banyuwangi lah. Ini ada bermainan kekanakan ketika di zaman Umar Mukhtar naik ke atas atap beluncak. Tapi ketika beluncak, ya Umar Mukhtar ada jadi sakit. Dan kalau masih dia mainan kekanakan sampai dijadikan mainan itu karamahnya Umar Mukhtar, tawassulnya, makanya karamah ya Umar Mukhtar, ya Umar Mukhtar. Tajud ada apa? Kita masuk ke baik lah. Tajudnya Umar Mukhtar. Karena insya Allah binculan gue kabupaten patahan. Orang udah hari yakinnya di zaman Umar Mukhtar. La ilaha illallah. Makanya salah satu ahli dakwah yang paling cepat orang itu mendapatkan apa? Sidin data karena mendapatkan karamahnya ketika dipanggil, makanya bertulisan di kuburnya. Ini yang pernah ziarah di kubur. Kubur bertulisan di tabutnya itu ya Umar, ya Mukhtar, ya Umar Mukhtar. Orang yang paling cepat kalau hendak ada hajat, ya Umar Mukhtar. Bukan duit dulu aja. Supaya duit itu berhajut datang di hadapan kau nih, kira-kira menyayang modal begawi. Ini kita salah paham nih kita nih. Begawi dulu, insya Allah kena ada ya jalannya. Orang bahari itu yakinnya 100%, keyakinannya itu 100%. Jadi mainan kakak-kakak. Ya Allah. Cukup saja beliau ikhlas karena Allah. Nafasnya aja, setiap nafasnya aja 1000 kali daripada ya Latif. Lurung hendak minta lihat daripada manusia itu kededa. Lurung hendak mengagungkan dirinya itu kededa. Lurung gasan maksud syahwat itu kededa. Lurung hendak cinta lawan dunia itu kededa. Lurung minta puji, lurung minta mengagungkan ibadah. Lurung untuk sombong, untuk ria, ujub, takabur, berataan. Kadeda kau masuk, kenapa gerang? Nafas, satu nafas saja 1000 daripada ya Latif. Inya ingat lawan Allah. Lurungnya tuh di mana? Inya kada ingat lawan Allah. Makanya jerulun malam tadi nang kayak Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau itu bekarasan supaya kau hadir lawan makhluk. Kenapa? Karena hatinya lawan Allah aja. Dan kita dapat karomahnya Umar Mukhtar insyaallah malam hari inilah. La ilaha illallah, ya Allah, karamah ya Umar Mukhtar. Ini lagi rame nih orang hendak nang kayak itu nalah orang arif billah bil mufadalah, turun menurun, arif billah an 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 arif billah sampai kepada Sayyidil Arifin Sayyidina Muhammad. Orang yang nafasnya aja kada pernah mengenal lawan dunia. Nafas kita nih haur mengingat dunia aja. Orang nafas orang tuh nah, ya Allah itu hendak diragukan aja sudah. Kalau ini kena insyaallah di setiap majelis ulun minta lawan ijai ngena baca terus ya Umar Mukhtar. Batu Rabbi fanfa'na bi barakatihim, itu jangan putus dibaca sebelum bermajlisan supaya hati orang itu tetap cinta lawan ahlu baitin Nabi Muhammad.
Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Ya Allah, berikan kami manfaat dunia akhirat dengan berkat ahlu baitin Nabi Muhammad. Namanya kada berkat ahlu baitin Nabi Muhammad, kita kayak apa? Hendak berjumpa lawan baginda Muhammad? Kayak apa kita hendak berparak lawan datunya baginda Muhammad? Kayak apa kita hendak dapat kasih sayangnya baginda Muhammad? Amunnya kada melalui jalur ahlu baitin Nabi Muhammad yang emang jalurnya itu mengumpati ilmu akhlak dakwahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdina al-husna. Berikan kami husna bi hurmatihim. Berikan kami syurga ya Allah dengan berkat mereka ya Allah. Wa amitna fi tariqatihim, ya Allah matikan kami di jalan mereka ya Allah, ahlu baitin Nabi Muhammad. Jangan sampai ada rasa ragu-ragu nih, kena banyak melihat YouTube kena rasa ragu. Anu jaro ilmiah bener, bang kelihatannya Abu Sabir ilmiah kayak apakah? Kayak apakah? Oh ini kena menghancurkan pondasi keilmuan ya. Biar yang penting hati kita tetap mantap terhadap ahlu baitin Nabi Muhammad. Kada ada keraguan di dalam jiwa raga kita yang kita ambil sanadnya kepada ahlu baitin Nabi, kepada ahlu baitin Nabi, kepada abah sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kayak Imam Muhdar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amun ada orang ragu lawan ahlu baitin Nabi Muhammad, makanya jauh dari ajaran Abah Guru sekumpul. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani mengajarkan kita supaya kita cinta lawan ahlu baitin Nabi Muhammad. Ya apa kisahnya? Itu berkat siapa? Hah? Abah Guru mulai bahari sidin mengobarkan panji-panji cinta ahlu baitin Nabi Muhammad. Wah ini hendak diragukan rasa cinta kita yang sudah diberi pondasi oleh Abah Guru, hendak diragukan lagi, hendak dihancur. Jangan umpat-umpatan. Nah semalam kita sudah membahas kayak ini di dalam sembahyang inya bernafas saja sudah 1000. Ini sembahyang kita kayak apa sudah semalam jolon hendak kita jadi ahli hudur, pemulaan ahli hudur, orang yang hadir di dalam sembahyangnya, maka Allah menerima fa inna ma yataqabbalullahu minas salati biqadril hudur. Allah menerima salat kita sekedar hadir. Barang kita jadi ahli hudur, apa garang ahli hudur itu? Orang yang mengetahui dengan apa yang inya ucapkan dan apa yang inya perbuat. Nina, Allahu Akbar. Inya tahu tangannya dinaik. Inya tahu inya mengucapkan Allahu Akbar. Inya tahu ketika inya beruku, ketika inya i'tidal. Inya tahu dan apa yang inya baca. Bahnu kita ada juga kada ingat bacaan tu kada terdengar. Kenapa inya kada ingat? Ahli hudur itu orang yang ahli hudur ayya'lama bima yaqulu wa yaf'al. Dengan apa yang inya ucapkan inya itu tahu, dan yang inya perbuat inya tahu di dalam sembahyang. Itu ngarannya ahli hudur. Naik kelas pulang kena menjadi ahli khusyuk. Ahli khusyuk ini apa? Orang yang tadabbur dengan apa yang inya ucapkan. Lawan anggota tubuhnya kada tapi bergerak. Anggota tubuhnya sakinah wal waqar, tentram, damai, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini maknanya tadabbur dengan makna ya Allah, dengan nama Engkau ya Allah yang Maha Pengasih. Benar nada saban hari pian hendak mengetahui Rahman Rahimnya Allah per detik di dalam kehidupan pian setiap hari. Per detik daripada kehidupan pian setiap hari, pian kawa ambil intisari daripada mana Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Hanya kenal alhamdulillahi rabbil alamin. Tadabbur.
tadabbur. Nah lalu seterusnya napa jar imam wa yahrumur riya, sampai situ kalau lah wa yahrumur riya, dan diharamkan bagi orang yang sembahyang atau orang yang mengerjakan ibadah atau qurbah ilallah. Qurbah itu sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Diharamkan riya. Riya ini apa garang? Ai fis shalah wa ghairiha, di dalam sembahyang wa ghairiha, dan selain daripada sembahyang. Riya ini apa garang? Minta lihati lawan makhluk. Kok kudu di kol-kolah ini bubuhan nanane bubuhan pengajian nih tahu kol-kolah nih. Makhluk kok. Kenapa garang jadi diharamkan kita itu minta lihat lawan manusia? Kenapa jadi diharamkan oleh Allah riya? Karena riya ini membawa kepada yang namanya syirik khafi. Syiriknya itu, kesyirikannya itu tipis benar. Tipis benar. Bahaya mata ni, nah bahaya benar. Ketika kita bermajlisan ni jen pian nah melihat ulun berpandir dakwah ilallah, berapa buting mata yang memandang ulun. Berapa buting mata nih yang melihat ke kita tuh nah. Kada orang lain di rumah sudah sorangan bini, kada bini anak bini kada mintuha kuitan, kada kuitan ding sanak, ada terus. La ilaha illallah. Ada sekedar itu aja. Kenapa jadi Imam Ali karamallahu wajhah? Sayyidina Ali pernah berpandir, al-mura'i thalathu alamat. Orang yang riya. Nah ini adakah kita nih nah? Amunnya ada kita daripada salah satu ini, maka kita termasuk daripada orang riya. Yang pertama, al-qasalu idza kana wahdah. Inya itu pengoler benar amunnya dalam keadaan sorangan. Orang kada ada melihat membahyang ayah bayang tengah malam uma tujin bahan capan membahal Fatihah ruku langsung. Tapi amunnya di hadapan orang takbirnya aja waduh Allahu akbar. Allahu akbar. Bagus banget takbirnya di hadapan orang. Di hadapan tanda orang yang riya ada di dalam hatinya itu riya, sekalipun kada di hadapan orang dilihat orang, inya kada dilihat orang kada sorangan, termasuk orang itu riya. Tanda-tandanya amaliyahnya itu riya. Al-qasalu idza kana wahdah, inya itu malas koler amunnya itu sorangan. Di hadapan orang kau aja sembahyang sunat sopan jar, guru sembahyang sunat jar. Ima di rumah tegawi kada ria ya. Sadar kada sadar? Nya kayak itu bang. Ada guru kah? Ada kuitan kah? Ada siapakah? Di mana aja kah? Uyuh kah? Apakah? Tetap gawi. Gawi, jangan kada digawi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Lihat ya, kita kena kayak apa di rumah tuh nah. Di rumah amunnya kita sembahyang sorangan, sembahyang duha di hadapan orang rajin aja pang. Tapi amunnya di rumah, waduh, pengoleh tegawi juga pang. Tapi hancak benar. Orang amunnya kita tulah kawa sembahyang di hadapan orang, misalnya seandainya 1 menit, di rumah tuh digenali ke 2 menit gitu nih.
Itu tanda ada ria. Maka ria ini bahaya benar, sedikit aja ada ria. Allah minta lihat lawan manusia, maka manusianya ada terus di hadapan kita. Minta hargai, ria. Minta dipuji, ria. Nah, nanti yang kedua, yanshutu idza kana finnas, semangatnya luar biasa apabila di hadapan manusia. Itu tanda ria. Yang kedua, amunnya yang pertama tadi amunnya sorangan, pengoler. Amunnya di hadapan manusia semangatnya luar biasa, semangat 45 aja ulang. Semangat benar di hadapan manusia. Itu tandanya ria. Tapi ingatkan, ini gasan kita aja, jangan menyembati orang. Mau ingat tuh jar, pina rajin mana di hadapan orang jar ria tuh jar. Nak ada boleh nang kayak itu. Ini menyembati orang ada boleh, ini gasan diri kita aja dulu. Kita kayak apa di hadapan manusia? Pina rajin. Lihat yang ketiga, yazidu fil amali idza uthniya alaih, bertambah amalnya, amal kebaikannya tuh bertambah amunnya dipuji oleh orang lain. Malah jarajin benar kemenijar harau. Rajin bener lah, pokoknya apa aja amalia umajar, banyaknya lah menyumbang jar 100.000, jangan tambah sekalinya mau dipuji harus 1 juta memberi, padahal asalnya 100.000 aja guru tapi jangan menyembati orang. Kalau bang ada orang nangka itu bahri ya benar ininya jadi jangan ada boleh. Ini gasan kita aja, gasan diri kita nih kayak apa, kita bertambah amalnya amunnya dipuji orang lain. Amalnya bertambah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda orang ria. Bersedekah lawan bini, kau aja pang sebulan itu 1 juta. Dipuji-puji bini 1 juta. Itu adanya mbah Hanu mengeluh sangit napa haro 100.000 aja lagi memberi. Pada boleh nangga itu, atau dipuji-puji abahnya lah. Itu kena yang keempat lah. Yang ketiga nih dulu bertambah abahnya bungasnya pian nih jar, rajinnya pian nih haro menambahi 2 juta aja 2 juta aja laga sedikamna. Himo haro menafkahi asalnya 1 juta jadi 2 juta. Aja kita jalan perjalanan kita aja. Ayo minta sambat. Aja kita refreshing dulu aja. Wah, banyak banget keluar duit tak. Asalnya biasa-biasa aja, tapi karena dipuji-puji bini, apakah bini hendak apakah misalnya, lalu aja, tapi jangan menyambati orang. Wayang kusu ida dhumma, dan inya berkurang amalnya ketika inya dihina. Ketika dihina berkurang amaliyahnya. Abahnya nih bungul bangsat benar, kenapa dia jadi pengoler benar, macam-macam di memai bini. Ada hendak lagi menafkahi ria. Bah ini jar soal lim jar. Haro ampih hadir majelis ria. Wah, ini gayanya aja bersedekah aja, padahal sedikit aja, berapa aja bersedekah aja. Disambati orang nang kaita, memberi sedikit kan, memberi 500 rupiah aja memberi aja. Ampih bersedekah ria. Orang ketika ditanya disambati orang, wah ini gayanya aja bersedekah 500 rupiah tambahi pulang 500 juta. Kenapa dia hilang tuh rianya tuh. Masjid nih masih hendak terpakai lagi, ayo sumbang aja. Dulu pernah ketika Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, kada pernah berubah sidin tuh ulun pas di Malaysia tuh. Kira-kira ulun sidin uyuh kalau lah imbah subuh yang sembahyang subuh tuh yang alhamdulillah diberi oleh Allah Taala izin untuk ba'adzan situ. Kira ulun Habib ini kena sembahyangnya, usahakan sidin sembahyang, iya di Darul Mustafa, pang sembahyang israknya sidin, sembahyang israk lawas sidin sembahyang. Kayak itu bang, di Malaysia kah, di mana kah?
Hah? Uyuh kasih den. Kada uyuh kayak itu pang sih den, itu pang istiqomahnya luar biasa. Kada benambah, kada berkurang kada. Dulu pernah ketika di Suriah kalau kada salah, perkumpulan lawan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ketika itu berkumpul para ulama-ulama besar seluruh dunia. Kadang-kadang di Shishan kalau kada salah. Kada salah dulu di Shishan. Jadi Habib itu sembahyang sunat. Ketika sembahyang sunat, Habib tuh saking ngantuknya sidin tuh guring tuh waktu di majelis Bang Baharona. Itu bang, yang lainnya dakwah ilallah, zikir kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad, membawa yang kebaikan. Waktu istirahat tuh sidin, waktu sidin duduk tuh aja baca wirid tuh, cak sidin bedahulu sidin bahano murajaah. Waktu murajaah tuh nah, itu bang waktu guringnya. Jadi pas sidin sembahyang menguap sidin, bayang sunat tuh menguap. Lalu ada salah satu orang ulama saja, apa ini jar? Masa Habib Umar bin Muhammad bin Salim yang terkenal ini sembahyangnya menguap, sembahyang sunat menguap, kada muap benar ibu, presiden benar ngantuk ya kayak, kalau ditahan nih, coba pin menahani nguap kayak apa? Oh sekalinya siapa yang menentangnya, yang apa? Habib Umar diam aja sidin, tetap kan lanjut aja sidin, ya? Kenapa jadi Syekh Buti? Syekh Buti itu Imam Ghazali zaman kita sudah meninggal Allah yarham. Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti, alhamdulillah sempat bertemu dengan beliau ketika Sidin Had datang ke Hadramaut. Itu Ghazalinya zamanina, Imam Ghazali di zaman kita. Kenapa jadi Syekh Buti? Coba lihat di kalangan bebuhan ulama, seluruh ulama berkumpul di sana menunjukkan hakikat ikhlas itu. Lihat di orang itu jadi. Kamunya kita kalau lebih istilah menahani nguap supaya apa? Kalau pindah disambat orang gina menguap apa? Menguap sembahyangnya nah kita itu kita. Sidin kayak apa enggak ada kalau ditahan apa ya sidin? Biar di hadapan ulama kan sopan gak ada sidin. Emang itu tak keluar seorang kayak apa? Kadang kalau ditahan-tahan nih, ada istilah kayak ditahani supaya apa? Kadang supaya disambat orang khusyuk sembahyang. Berarti amun hendak melihat hakikat ikhlas dari Syekh Buti, lihat hadap rajul, lihat ini lelaki ini orangnya ikhlas jujur. Hah? Itu. Kada diolah-olah. Mudah-mudahan kita dapat hakikat ikhlas insyaallah lah. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada riya ini nah, riya. Jangan sampai di dalam hati kita diandak riya. Al-mukhlis la riya'alah. Kayak apa supaya kada riya? Banyaki masukkan ke dalam pikiran kita tafakkur dengan nikmat Allah. Nikmat Allah. Nang itu kadzikir nikmat Allah dalam hati ya. Alhamdulillah. Berzikir itu ingat lawan Allah, itu menghilangkan riya. Berzikir hadir hati kita kepada Allah, itu menghilangkan riya. Misalnya tapi yang sembahyang astagfirullahaladzim, astagfirullah, ingat kalau lawan Allah nih tanah astagfirullahaladzim, la ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyidu ala kulli syai'in qadir. Ingat kalau la ilaha illallah, ingat kalau makna la ilaha illallah, hadir hati kita berzikir nih toh. Kayak apa hendak masuk riya? La ilaha illallah, pada ada Tuhan selain Allah, melalui zikir-zikir yang disunnahkan oleh baginda Muhammad, dengan hati kita yang hadir kepada maknanya, menghilangkan rasa riya yang ada di dalam hati kita. Karena mengucapkan alhamdulillah ini diberi orang nah. Misal malah tadi lahjar alhamdulillah kau hadir situ, hadir terus majelis alhamdulillah. Ingatkan alhamdulillah yang diingat, alhamdulillah ingat hati kita hadir, hati kita kepada Allah. Jangan alhamdulillah malah memuji diri kita. Alhamdulillah aja. Oh merasa haratnya ahli majelis sekalinya. Kada hadirkan hati kita ketika kita mengamalkan zikir yang datang dari Nabi Muhammad. Mabungasnya alhamdulillah hadir kita. Hati kita hadir dengan makna alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Nah kayak hendak masuk riya.
Kayak hendak masuk ria. Makanya di dalam sembahyang itu dibanyakan oleh Allah Ta'ala mengucapkan Allahu Akbar. Hendak ruku Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Apa bilang Allahu Akbar. Hendak sujud, Allah Ta'ala jaga sujud kita supaya jangan sujud kepada selain daripada Allah. Disuruh oleh Allah Ta'ala mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, supaya sujud kita tuh jangan sampai sujud kepada selain daripada Allah. Masuk akan makna Allahu Akbar ketika sujud tuh jangan makna yang lain. Jangan makna yang ganal itu adalah hartaku, yang ganal itu adalah biniku, yang ganal itu adalah lakiku, yang ganal itu adalah bosku, yang ganal itu adalah gawianku, yang ganal itu adalah lagi nyai mau unjenora. Pas sujud mengatakan rumah tadi lapas mau benar jar kayak pokor, maka sudah benar jerujutnya kan malam lapas semua kok sujudnya itu kayak apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Umar muhdar, ya Umar muhdar, ya Umar muhdar. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat barokah daripada para aulia Allah. Mudah-mudahan sembahyang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sembahyang kita dijauhkan daripada sifat-sifat yang kada ditujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memandang hati kita, Allah taala beri hati kita cahaya yang sempurna agar kita mengenal ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kena insyaallah kita lanjutkan pulang bahasa kembali permasalahan kita wa huwa al-amalu li ajlin nas, yaitu makna ria al-amal li ajlin nas, karena manusia bertahap itu dalam kitab Ihya itu bertahap. Bahaya benerlah, terkadang kita lawan orang tahu aja pang kada kau terlihat lawan orang, biasanya lawan orang lain kita beramal biarnya kada melihat kita kada patuh. Itu yang pertama, ini kada patuh, karena ini kada patuh nyamanai kita kada hendak minta lihatinya. Yang lebih ngalih lagi orang itu patuh tapi kada keluarga kita, itu minta sambatnya pian, minta hargainya, minta pujinya, itu bahaya. Yang kedua, yang ketiga lebih lagi siapa? Guru kita. Guru kita, terkadang kita minta sambat lawan guru nih, apalagi tahu guru tuh orang soleh wali, mukasyif, kasyaf orangnya, minta sambat bagus lah, minta sambat ahli ibadah lah, minta sambat ahli khidmah lah, minta sambat, minta puji, macam-macam lah itu peguruan. Ya, yang keempat kuitan. Jangan dianggap biasa, habis peguruan tuh kuitan. Biasanya kita kada minta sambat lawan orang lain, kada hendak minta sambat lawan peguruan juga, karena sidin jarang juga tetamu misalnya, tapi kuitan yang berbaur lawan kita minta sambat supaya ini anak pian nah berhasil pian mendidik nah, ini anak pian nah kawa mau ongkosi pian nah dapat gaji, anak pian nah berhasil jadi orang sukses. Bahaya hati makanya harus dikaji. Dan yang lebih parah lagi napa? Imbah kuitan, orang yang sedarah daging lawan kita, anak ya, amun orang kuitan kada kuitan sudah kada misalnya lawan anak, biasanya kita hendak menampakkan bahwasanya kita itu dewasa pemikiran kita. Terkadang kita menampakkan lawan anak bahwasanya kita itu ini unda menapkahi nyawa bu. Wah, anak nyambat mulai jerhan. Unda menapkahi nyawa pintarai. Unda memberi ikam segalanya. Itu karena tak keluarnya mau HP yo, tak keluarnya pas karena ketika kita lagi diuji lawan anak tak keluar kata-kata itu, berarti amaliyah kita yang sebelum-sebelumnya tuh ria, minta sambat lawan anak. Ada kena diuji oleh Allah Ta'ala, anak kemudiannya kada tapi pendapatan atau kada tapi pengarasan orang nyemilnya, kada tapi paasian misalnya, nyawa kada tahu kah unda yang memberi nyawa makan mulai nyawa itu tuh menyambat tuh minta sambat, ngarannya ria, ngarannya kan bahaya kalau lah. Anak lawan bini di rumah, bahaya benar. Jika kada unda jar mau kasih nyawa
Hari ada kuitan higa kayak apa ya Bapak Nir yo. Tapi abah ada Bang insyaallah sini belajar sudah kayak itu nah. Ini bukan abah hulum ada. Misal toh, ini misal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah itu biasanya derajahnya nangka itu, derajahnya nangka itu. Itu kuitan lawan anak lawan bini di rumah, anak lawan bini di rumah. Nong bini itu kayak itu juga terkadang ego kita tuh mengalahkan rasa kasih sayang kita lawan bini, lalu aja kita bini itu merasa bahwa kita yang mau ongkosinya, kita yang memberi nafkah lawan inya, lalu macam-macam aja tak. Di situ kita diuji oleh Allah Taala, kita karena Allah kah, karena hawa nafsu kita kah? Ini amun hendak mengupas ini apa ya pembanyakan di majelis ilmu. Ya tadi kayak apa caranya ketika berzikir, ingat hadir hati kita kepada yang mazkur yang disebut yaitu Allah. Inda dzikri tadzakkurul qalbi wal hudur fil madhkur. Hadir hati kita lawan yang disebut siapa? Ketika alhamdulillah ingat lawan Allah yang paling maha dipuji. Ketika mengingat ketika melihat sesuatu yang indah atau melihat apa-apa yang menakjubkan nih, subhanallah, yang kita ingat yang maha suci hanya Allah, maha suci Allah. Hati kita hadir. Apalagi menyebutkan kalimat la ilaha illallah, kada ada Tuhan selain Allah, kada ada yang dilihat kecuali Allah, kada ada yang ada kecuali Allah. Namunnya itu sudah orang sudah sampai sempurna mengamalkan la maujuda illallah, kada ada yang ada kecuali hanya Allah, ikhlasnya sempurna. Nya kada minta lihat lagi, sudah kenapa pelihatnya kada ada lagi orang lain pelihatnya, yang inya lihat adalah fi'lullah gawian Allah, yang inya lihat adalah makhluk Allah, yang inya lihat adalah sifatnya Allah. Kada ada lagi sudah yang dilihatnya la masyhuda illallah, kada ada yang disaksikannya kecuali ini adalah gawian Allah Taala berataan. Kayak apa hendak masuk ria. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah daripada ria. Kita bertahlil sedikit karena kita sambung pulang belajar masalah fikih 2 minggu yang akan datang. Wa yubtilus salata, dan yang membatalkan sembahyang. Nah, karena insya Allah di 2 minggu yang akan datang kita bertahlil, khususan kita minta kepada Allah karamatnya Al-Imam Umar Muhdar. Kita bertahlil juga kepada Sultanul Qulub Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa. Ini juga nih bulannya nih sedang nih hauliyahnya nih. Mudahan kita dapat berkah para aulia Allah, berkah para ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. إلا الله